Hari ini saya mau berbagi kasih karunia di fase kelima bagian yang terakhir. Kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, dicatat pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini kan ngomongin Yesus ya, firman yang menjadi manusia. Nah, kata diam di ayat 14 ini, di bahasa Yunaninya itu eskenosen, bentuk tunggal, bentuk orang ketiga tunggal. Artinya itu berkemah. Kalau mau kita terjemahkan secara langsung itu berkemah, mendirikan kemah, menempati atau berdiam. Nah, Indonesianya pilihnya apa? Diam. Kalau Inggrisnya made his dwelling. Tapi kalau lihat di struktur bahasa aslinya tuh yang paling tepat tuh berkemah, membangun tenda atau tinggal dalam tenda. Jadi bukan artinya Yesus bikin tenda lalu berkemah bersama manusia, tapi kalau di Alkitab ditulis kemah itu sebenarnya menggambarkan atau menyimbolkan tubuh jasmani. Jadi ketika manusia ketika manusia lahir di dunia ini, tubuhnya tuh kayak rumah sementara kan. Nah, itu kemah. Kalau kita baca di 2 Korintus 5, di situ bisa kita ketemukan contoh penggunaan kemah. 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama si diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ini contoh kemah atau gambaran, satu contoh gambaran tentang ilustrasi mengenai tubuh jasmani kita. Nah, jadi Yesus berkemah, Yesus berdiam, artinya Yesus datang sebagai manusia dengan tubuh manusia. Kapan itu? Kalau di Matius 1 di silsilah Yesus dicatat jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi sampai Kristus datang itu ada 42 nama, 42 keturunan kalau kita hitung dari Abraham. Artinya ada 42 kemah. Kalau kita menghitung tubuh Abraham itu sebagai kemah yang pertama, terus sampai Yesus itu jadi ada 42 kemah. Yesus datang dengan tubuh manusia sebagai keturunan ke-42 atau kemah ke-42. Nah, jadi lewat pencatatan nama-nama kemah yang ada di bilangan 33, secara ajaib bilangan 33 itu mencatat 42 kemah. Ini yang sejauh ini kita bahas. Ada 42 kemah sejak mereka keluar dari Mesir sampai mereka masuk ke Kanaan. Artinya ada 42 perkemahan dari mereka budak di Mesir sampai akhirnya mereka jadi pemilik tanah Kanaan. Seorang yang merdeka. Ada 42 generasi dari Abraham yang adalah seorang penyembah berhala awalnya di Ur-Kasdim sampai Yesus Kristus anak Allah. Nah, jadi secara langsung kita bisa belajar bahwa 42 perkemahan ini mengajarkan kita tentang Yesus Kristus. Nah, kalau kita mau lebih teliti lagi, kalau kita hitung nama-nama yang ada di Matius 1 itu, Abraham, Ishak, Yakub, kita hitung ya. Yesus itu ada di nama yang ke-41.
Karena sebenarnya nama Daud dicatat 2 kali. Jadi kalau 14, 14, 14 itu tuh benar, tapi Daudnya dihitung 2 kali. Jadi kalau Daudnya dianggap 1, sebenarnya cuma 41 nama. Tapi hal ini terjadi bukan karena Matius salah hitung, tapi ada pengajaran penting bagi kita. Artinya apa? Ada rahasia mengenai Yesus yang ada di perkemahan ke-41, dan juga ada rahasia di generasi ke-42. Oleh karena itu, hari ini saya mau berbagi kasih karunia lewat perkemahan ke-41 dan ke-42 di Padang Gurun. Nah, kalau teman-teman buka di buku 2, di lampiran, yang warna ungu atau biru nih ya, ungu ya. Dari mulai reruntuhan Abarim, mereka jalankan di Bon-Gad, Almon, terus dataran Moab, terus mereka nyeberangi sungai Yordan, Gilgal. Kelihatan nggak ya? Kalau di dalam kotak biru itu ada Gilgal kiri atas. Minggu lalu kita bahas sampai cuman 3 perkemahan di Bon-Gad, Almon di Blataim, sama Gunung Abarim kan. Kita lihat bahwa makin perjalanan ini nggak muter-muter, jadi perjalanan yang langsung lurus. Di Bon-Gad artinya merindukan, sesuatu yang hanya dirindukan awalnya, akhirnya apa? Menjadi suatu rahasia yang disembunyikan, Almon di Blataim. Tapi kemudian rahasia itu apa? Kelihatan semua ketika dibawa ke Gunung Abarim. Sorry, itu salah ketik ya, harusnya Abarim. Jadi kelihatan semua. Nah, hari ini dari Gunung Abarim dibawa ke dataran Moab. Nah, hari ini kita akan mulai belajar tentang dataran Moab. Dataran Moab, perkemahan ke-41, ada banyak peristiwa di sini, tapi hari ini saya cuma mau bahas 4 peristiwa besar. Yang pertama, tentang Pineas yang meredakan amarah Allah. Moab itu sebenarnya anak dari hubungan incest antara Lot sama anaknya. Jadi anak sulung, kalau nggak salah anak sulung Lot deh. Anak sulung Lot itu bikin Lot mabuk, terus dia tidur sama ayahnya, dia ngandung. Nah, lahirlah anak, dinamain Moab. Moab, jadi arti nari Moab itu sendiri dari bapa atau anak ayahku. Jadi ini nama yang aneh ya. Dari bapa, bukan aneh sih, memang benar itu dari bapa. Dari bapa. Nah, tapi keturunan-keturunan mereka itu tinggal di sini, di tempat ini jadi dataran Moab. Di dataran Moab ini ada satu tempat yang namanya Abel Sitim. Dan itu umat Israel berkemah, kira-kira perkemahan itu sebesar 8 km, itu bisa sampai menutupi sebagian besar dataran Moab. Nah, kalau kita mau simpulkan langsung, Moab itu ada rahasia apa? Ada rahasia tentang pekerjaan dari Bapa. Seperti arti namanya. Di dataran Moab itu ada pekerjaan dari Bapa. Kita akan lihat lewat 4 peristiwa ya. Pertama, Pineas yang meredakan amarah Allah. Jadi, kalau baca di kitab Bilangan, Bilangan 22, terus sampai Bilangan 25, panjang ini ceritanya. Ini cerita tentang Balak, Raja Moab ketakutan, dan dia hire satu nabi, tugasnya untuk mengutuk orang Israel. Nama nabi itu adalah Bileam. Teman-teman pasti tahu. Nah, singkat cerita, Nabi Bileam ini bukannya mengutuk, malah memberkati. Karena Allah melarang Bileam untuk mengutuk. Malah harus memberkati. Akhirnya, Balak marah. Kok dibayar untuk mengutuk, malah diberkati. Nah, tapi Bileam, walaupun Bileam nggak bisa mengutuk, Bileam mempunyai satu cara agar orang Israel bisa kena celaka. Jadi pada dasarnya Bileam bilang, gue punya taktik.
Gimana caranya supaya mereka itu seolah-olah kena kutuk. Mereka harus digoda. Nah, jadi sesuai dengan saran Bileam, Raja Molak mengadakan pesta di situ dan mengajak orang-orang Israel untuk datang. Di situ disediakan perempuan-perempuan Moab. Perempuan Moab ini adalah perempuan yang spesial. Berbeda dari perempuan-perempuan yang selama ini mereka tahu di sepanjang perjalanan padang gurun. Selama 40 tahun jalan di padang gurun, mereka taunya perempuan yang seperti ini. Tapi begitu sampai di Moab, wow. Dicatat di bilangan 25, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Bukan hanya itu, kebetulan ayat 6, datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi atas peristiwa perzinahan ini, Musa dan beberapa pemimpin itu nangis di depan pintu pertemuan, di depan pintu kemah pertemuan. Tetapi orang Israel ini tanpa malu-malu membawa seorang perempuan asing masuk ke dalam kemah dan berzina dengan dia. Kalau kita baca terus ya. Akhirnya Tuhan menurunkan tulah. Salah satu orang yang melihat kejadian itu adalah Pinias namanya. Pinias masuk ke dalam tenda orang Israel itu dan membunuhnya. Dicatat di bilangan 25 ayat 14. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Jadi ini pemimpin sama pemimpin berpaut di dalam tenda. Dari Moabnya juga pemimpin, dari Israel juga pemimpin. Pemimpinnya aja berzina. Nah, akibat dari perzinahan itu, orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. 24.000 orang banyaknya. Ini yang terjadi di Moab. Mereka berzina sambil mereka menyembah berhala. Jadi apa ya, kalau kita lihat, mereka ada di sana, mereka ambil secara fisik, mereka ambil perempuan Moab dan tidur dengan mereka. Kemudian pergi ke berhala mereka, makan persembahan mereka, menyembah berhala mereka. Di ayat 7, ketika hal itu dilihat oleh Pinias, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya, maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Perbuatannya ini dipuji oleh Allah, dicatat di ayat 11. Pinias, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku itu. Ayat 13, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nah, jadi Pinias nantinya setelah, jadi Harun tuh punya anak Eleazar, Eleazar punya anak Pinias. Jadi Pinias itu cucu Imam Harun. Jadi masih muda sekali. Dia lahir di padang gurun. Nah, Pinias bunuh pemimpin dari perzinahan, pemimpin dari penyembah berhala. Dan oleh karena itu dia diangkat oleh Tuhan apa? Imam selama-lamanya, keturunan dia. Diangkat jabatan imam itu selama-lamanya untuk keturunannya. Nah, kalau kita lihat,
imam selama-lamanya, ini sebenarnya bukan cuma ngomongin Peneas saja. Tapi lewat kejadian ini kita bisa lihat ini adalah satu gambaran tentang pekerjaan dari imam yang sejati, yaitu siapa? Yesus. Nah, Yesus Kristus yang sebenarnya adalah dari Bapa menghancurkan total pemimpin dari perzinahan dan penyembahan berhala. Jadi kalau kita mau tahu di perkemahan ke-41 apa yang akan terjadi? Pekerjaan dari Bapa itu apa yang akan terjadi? Pembunuhan terhadap pemimpin dari perzinahan dan penyembahan berhala. Maka kita mulai bertanya hari ini, siapa pemimpinnya? Siapa sih yang memimpin? Siapa yang bisa memimpin seorang manusia jatuh ke dalam perzinahan dan penyembahan berhala? Pikiran. Kalau baca di Roma, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Dicatat di 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Belial ini Biliam ya. Pikiran Kristus sama pikiran Beliam sama nggak? Beda kan? Secara luar, kenapa orang Israel bisa berzina? Semuanya itu terjadi karena taktik jitu dari Beliam. Beliam bilang, kita sediain cewek-cewek aja dengan pikirannya. Dan ternyata orang Israel jatuh. Jatuh. Dicatat di Yakobus 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kolose 3, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Efesus 5 catat, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi di Moab, dari Bapa, ada pekerjaan apa? Pekerjaan dari Bapa yang menghancurkan total perzinahan dan penyembahan berhala. Bahkan sampai ke akar-akarnya, yaitu apa? Pikiran. Makanya ketika dia datang, Yesus sangat berusaha untuk memecahkan kepala. Dicatat di 1 Korintus 6 ayat 9, atau tidakkah kamu tahu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 5 ayat 9, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ayat 10, yang aku maksudkan, bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini atau dengan semua orang kikir dan penipu atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Jadi dicatat bukan dengan orang-orang yang ada di dunia ini pada umumnya. Tetapi apa? Saudara yang mengaku saudara. Artinya apa? Saudara seiman kan? Seiman secara luar, dari luarnya seiman. Tetapi sebenarnya di dalamnya apa? Pikiran Biliam. Dari luarnya Kristen, dari dalamnya apa? Pikiran Biliam.
Dari luarnya sama-sama jalan di fase 5, sama-sama jalan menuju ke Kanaan, tapi dari dalamnya banyak yang terpaut dalam pikiran Bileam. Ayat ini bukan untuk kita datang ke gereja lalu bikin satu satu list daftar nama orang-orang di gereja, terus kita hakimi, oh si A, dia itu Bileam atau bukan ya? Oh bukan, aman. Oh si B, dia tuh kayaknya Bileam tuh. Apalagi yang si C ini pasti Bileam. Bukan ya, bukan seperti itu. Ini bukan untuk kita menghakimi orang lain, tapi untuk kita cek, termasuk saya hari ini kita cek, masing-masing kita cek pikiran kita. Hari ini pikiran kita dikuasai Kristus, apa dikuasai oleh Bileam? Dikuasai daging apa dikuasai roh? Nah, di dataran Moab, pekerjaan dari Bapa ini terjadi, yaitu pekerjaan yang menghancurkan akar dari dosa. Ketika hari ini kita mengerti kehendak Allah yang seperti ini, dan kita masih terus-menerus berjuang untuk membunuh perzinahan dan penyembahan berhala yang terus-menerus lahir dalam diri kita sehari-hari, lahir dalam hati kita sehari-hari, maka artinya di dalam diri kita hari ini pun ada pekerjaan Moab dari Bapa. Maka kita pun termasuk apa? Pinias yang sejati. Di dalam kita ada pekerjaan Yesus, pekerjaan firman yang sama yang terjadi di Moab. Maka jika pada kita masih terjadi pekerjaan yang seperti itu, maka inilah pekerjaan yang dihadiahkan dari Bapa. Peristiwa yang kedua ya. Peristiwa yang kedua adalah penulisan kitab Ulangan. Kitab Ulangan dicatat di dataran Moab. Ulangan 1, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang Sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dengan Tofel, Laban, Haserot, dan di Zahab. Ayat 2-4 masih terus mendeskripsikan lokasi dan waktunya. Ayat 5 disimpulkan di seberang Sungai Yordan, di tanah Moab. Mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Nah, jadi kata inilah perkataan-perkataan bahasa Ibraninya kitab Hadebarim. Kitab Ulangan tuh bahasa Ibraninya ini Hadebarim. Sebenarnya simple. Mereka cuma ngambil kata pertama yang beneran ada di kitab Ulangan. Tapi bahasa Indonesia rubah itu jadi kitab Ulangan. Kenapa? Karena bahasa Indonesia waktu nerjemahin berpikir bahwa oh ini isinya mengulangi hukum Taurat. Jadi dibikinlah mungkin ya dibikin jadi namanya kitab Ulangan. Kalau bahasa Inggris Deuteronomy, Deu itu 2, Deuteronomy itu hukum, berarti 2 hukum. Nah, dabar sendiri itu kata atau firman atau perkataan. Dabar ya. Atau khotbah gitu. Tapi kalau rim ditambahin im itu jamak. Jadi perkataan-perkataan. Tapi di depannya ada H. H itu apa ya? Kata depan preposisi yang menunjukkan sesuatu untuk membedakan. H itu. Jadi bukan perkataan-perkataan yang random, bukan, tapi perkataan-perkataan itu. Sama seperti kalau teman-teman lihat penciptaan manusia diambil dari tanah itu, jelas. Nah, jadi ada satu hal yang dibedakan. Itu menunjuk pada apa? Menunjuk kepada perkataan-perkataan yang sudah pernah dikatakan dulu. Jadi ini bukanlah firman-firman yang baru, tetapi firman-firman yang sudah ada. Bedanya apa? Sekarang diuraikan lagi dengan diberikan penjelasan. Ya, jadi
Inilah perkataan-perkataan itu artinya apa? Hukum-hukum yang dulu itu artinya apa? Yang di Gunung Sinai pernah dikatakan, sekarang lagi dikatakan lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa firman-firman itu diuraikan lagi? Ayat 5 kan, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Menguraikan itu, bahasa Ibraninya itu ba'ar. Bukan menguraikan secara biasa, artinya menggali atau mengukir, memahat dengan sangat dalam. Dicatat dalam bentuk tense-nya itu selesai. Jadi Musa menguraikan sampai finish, sampai selesai. Proses Musa menguraikan itu selesai. Artinya Musa telah menjelaskan dengan sangat-sangat terperinci, dengan mengukir dengan sangat jelas. Kepada siapa? Menguraikannya untuk siapa? Kalau baca di kitab Ulangan, ini seluruh kitab Ulangan ya, penulis buku kasih tahu kita bahwa Musa hendak mengajarkan dan menanamkan dalam hati generasi kedua. Kenapa? Karena kan generasi pertama mati semua udah kan? Sudah mati semua. Jadi generasi kedua tuh mungkin mereka nggak tahu peristiwa yang terjadi di Mesir bagaimana, bagaimana Tuhan memberikan 10 perintah di Gunung Sinai bagaimana, mungkin mereka nggak tahu. Nah, sekarang Musa hendak mengajarkan dan menanamkan dalam hati generasi kedua tentang apa? Riwayat pekerjaan penyelamatan dari Allah. Jadi kalau teman-teman baca Ulangan 1 ayat 1 sampai 4, itu adalah Musa jelasin bagaimana sih Allah itu menyelamatkan. Kemudian Ulangan 4 sampai Ulangan 26 itu benar-benar Musa terangin lagi hukum Tauratnya. Kemudian Ulangan 31 sampai 34 Musa kasih nubuat tentang masa depan. Kenapa Musa lakukan ini? Karena Musa khawatir mereka lupa atau bahkan nggak tahu. Akhirnya apa? Segala sesuatu keagamaan yang mereka lakukan jadinya cuma apa? Cuma hal yang dilakukan secara luar. Maka ada pekerjaan apa di Moab? Ada pekerjaan dari Bapa apa di Moab? Itu adalah pengajaran firman. Jadi yang pertama tadi apa? Pekerjaan menghancurkan kan? Yang kedua ini pekerjaan pengajaran firman. Nah, 1.500 tahun setelah peristiwa ini terjadi, itu masuk ke zaman Yesus. Kalau dilihat dari zaman kita, itu 2000 tahun yang lalu ya. 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus beneran datang, apa yang Yesus lakukan? Sama pekerjaan dari Bapa, Moab, yaitu apa? Mengajarkan firman. Yesus hendak menanamkan dalam hati orang-orang Israel, terutama orang-orang Farisinya, ahli Tauratnya di zaman itu mengenai apa? Mengenai rahasia pekerjaan penyelamatan dari Allah. Bahkan sejak pada mulanya. Kalau teman-teman baca di Matius 19, Lukas 20, ketika Yesus jelasin, pada mulanya tuh nggak seperti itu. Pada mulanya itu seperti ini. Yesus jelasin semua. Yesus juga ulangi hukum Taurat. Dan Yesus menjelaskannya dan dibawa sampai ke level hati. Kalau baca di Matius 5, kan apa yang dilakukan secara luar, Yesus bilang apa? Kalau hukum Taurat kan ngajarin cuma sampai luar. Nah, tapi ini yang di dalam hati pun Yesus bongkar. Bukan hanya itu, Yesus pun menubuatkan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi apa yang Musa lakukan di Moab benar-benar adalah gambaran tentang apa yang Yesus datang ketika dia jadi perkemahan ke-41. Sekarang, 2000 tahun kemudian, hari ini, di zaman kita, dengan hati dan semangat yang sama, Pendeta Abraham Pak, penulis buku sejarah penebusan, menulis 12 buku sejarah penebusan. Dan gereja kita dibangun untuk menyebarkan itu kan. Bahkan kita adakan banyak seminar, kita adakan banyak webinar di mana-mana. Yang dia sampaikan apa? Bukan hukum atau pelajaran-pelajaran yang baru, bukan.
Tapi yang sudah ada di Alkitab diuraikan, disusun, dan dijelaskan, diberi keterangan apa? Pertama di sepanjang sejarah dunia. Hanya berdasarkan Alkitab. Kalau teman-teman lihat buku 1 sampai buku 6 tuh ngomongin apa? Rahasia atau riwayat pekerjaan penyelamatan dari Allah. Apa sih yang terjadi dari kejadian sampai kitab Maleakhi? Itu dibentangkan semua dari buku 1 sampai buku 6. Buku 7 jelasin tentang apa? Hukum Taurat, 10 perintah Allah. Dan dijelaskan sampai ke level hati. Seperti yang dikatakan Yesus di Injil kan? Nah, dengan hati dan semangat yang karena pendeta udah baca Alkitab 1.800 kali, dia menemukan intisari yang terdapat dalam Alkitab dan sekarang pun sedang mengerjakan pekerjaan yang sama. Kenapa? Karena takut kita lupa atau kita tidak tahu. Maka hari ini kita termasuk orang-orang yang sangat beruntung ketika kita bisa belajar dan menyadari buku sejarah penebusannya. Nah, yang ketiga, ada pekerjaan apa? Kematian Musa. Dibaca di Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Kalau baca lengkap peristiwanya, ini bulan ke-11 tahun ke-40. Musa mati sesuai dengan firman Allah. Ketika Musa mati, kuburnya itu nggak pernah ditemukan. Nggak pernah ditemukan. Nah, ini menubuatkan tentang Kristus yang mati, tetapi meninggalkan kubur yang kosong. Kuburannya nggak ada. Ini adalah gambaran kebangkitan atau berkat kebangkitan. Jadi, di perkemahan ke-41, iman akan kebangkitan itu sudah diberikan di dataran Moab. Yang terakhir, yang keempat, peristiwa menyeberangi Sungai Yordan dan masuk ke Gilgal. Nah, yang warna biru di tengah ini adalah Sungai Yordan. Kok nggak bisa ya? Nah, jadi kalau teman-teman lihat, arti nama dulu ya. Gilgal itu arti namanya telah kuhapuskan celah Mesir. Celah itu aib ya, telah kuhapuskan aib Mesir. Seluruh aib, seluruh celah yang selama ini mereka miliki, ketika mereka ada di Mesir, atau seluruh aib ketika mereka jalan di padang gurun, Tuhan hapuskan total. Waktu itu, ketika Musa mati, Yosua yang menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel, membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Yosua itu kata yang sama dengan Yesua atau Yashua. Nama Yesus dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu Yeshua. Jadi sama seperti itu proses Yosua bawa orang Israel masuk ke Kanaan, itu adalah gambaran tentang bagaimana Yesus akan bawa kita ke Gilgal secara rohani. Dengan cara apa? Menyeberangi Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan itu sendiri itu apa? Banyak banyak pengajaran sebenarnya di sini, tapi hari ini saya hanya mau bahas tentang satu hal doang. Sungai Yordan ini menunjuk kepada ubah. Kalau teman-teman ingat, Sungai Yordan itu adalah tempat di mana Elia naik ke sorga. Ubah dia naik ke sorga. Nah, di paling atas itu sebenarnya ada pegunungan Hermon ya. Terus airnya turun ke Galilea, di Laut Galilea. Kemudian dari situ airnya jalan. Airnya jalan ke bawah. Yordan itu artinya turun atau deras. Yordan itu dari kata yarat. Yarat itu curam atau menurun atau mengalir deras. Nah, air
yang mengalir dari Laut Galilea itu mengalir lewat Sungai Yordan namanya. Jadi Sungai Yordan tuh, aliran Sungai Yordan tuh mengalir menuju kemana? Di bawah sekali itu ada Laut Mati kan. Nah, kenapa dinamakan Laut Mati? Karena laut ini nggak mengalir kemanapun, berdiam di situ sebenarnya. Lalu karena panas matahari, airnya nguap kan, yang tinggal tuh garamnya. Jadi kadar garamnya tuh sangat tinggi. Kenapa itu deras ya? Kan namanya Yordan tuh turun atau deras. Karena Laut Mati itu adalah tempat terendah di bumi. Itu sekitar 400-an meter di bawah permukaan laut. Sedangkan dari atas tuh apa? Pegunungan kan. Jadi itu tuh apa ya, secara topografi itu airnya tuh turun jauh. Jadi ngebut banget. Nah, kadar garamnya itu 10 kali lipat lebih asin daripada air laut biasa. Dan airnya tuh sangat beracun. Katanya kalau sekali keminum atau nggak sengaja keminum, itu tenggorokan kita bisa kebakar. Jadi benar-benar nggak ada yang bisa hidup di sini. Makanya disebut laut mati. Nah, air mengalir dari Gunung Hermon menuju ke Galilea. Terus dari Galilea terus turun ke Laut Mati. Aliran inilah aliran Sungai Yordan. Jadi cerita air yang mengalir di Sungai Yordan itu adalah cerita tentang arus kehidupan manusia. Seperti air itu akan terus mengalir sampai tiba di Laut Mati, begitu juga kehidupan manusia. Yang akan terus mengalir, nggak bisa mengelak, mengalir menuju ke kematian. Karena apa? Karena dosa. Tapi ketika mereka melewati atau menyeberangi Sungai Yordan untuk masuk ke Gilgal, apa yang terjadi? Allah membuat air itu terbelah. Kayak sama seperti yang di Laut Merah. Waktu peristiwa di Laut Merah kan, Musa angkat tongkatnya kan laut terbelah kan. Mereka jalan di tengah-tengah. Nah itu juga terjadi seperti itu. Kita baca ya. Yosua 3 ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ini yang terjadi. Kalau terputus, itu bahasa Ibrani-nya tuh kamu. Bahasa Ibrani kamu itu bentuk ketiga jamak. Tapi, sorry, bukan kamu ya. Ini apa? Melonjak, melonjak. Melonjak itu kamu. Kamu itu kalau dilihat di bahasa Inggrisnya itu terjemahannya itu bangkit atau berdiri atau terbangun atau tersadar. Dari arti ini bisa dikembangin. Jadi artinya apa? Artinya sejauh ini mengalir, mengalir, hanya ikutin arus kan, mengalir, mengalir, nggak bisa ngelak. Tapi tiba-tiba bangun dan berdiri. Itu seperti orang yang lagi terlena dalam hidup, tiba-tiba, kok saya hidup seperti ini ya? Dan bangun. Anehnya, kalau berbeda dengan Laut Merah, ketika mereka nyebrang di Laut Merah, itu dibelah pakai angin kan dari hidung Allah. Jadi benar-benar terbelah, airnya itu jadi tembok di kanan dan di kiri. Jadi mereka lewat itu di satu celah yang ya kita nggak tahu berapa lebar, tapi tembok airnya kelihatan di sekitar mereka. Temboknya kelihatan. Tapi ketika ketika Sungai Yordan ini dibelah, kan airnya lagi jalan turun kan? Nah, air yang jalan turun itu melonjak menjadi bendungan. Jadi kayak kalau kita bayangin airnya lagi jalan, tiba-tiba keangkat. Kayak halaman buku dibalik dulu, keangkat. Naiknya sampai kemana? Sampai jauh banget. Di mana? Di Adam. Di satu tempat yang namanya Adam.
Jaraknya itu dari posisi mereka jalan itu 25 km. Jadi airnya tuh melonjak di Adam tuh tinggi sekali. Mereka nggak bisa lihat. Seperti mereka nyebrang di Laut Merah. Ada tembok airnya, ini nggak bisa. Jauh. Jauh banget. Terputusnya di situ, di tempat yang namanya Adam. Kenapa Adam? Dari sekian banyak tempat di antara sungai itu, kenapa stopnya di Adam? Karena artinya apa? Aliran air yang tadinya mengalir dari Adam terus menuju ke Laut Mati, sekarang stop. Itu gambaran bahwa sejak Adam, karena dosa, dosa dan maut itu mengalir kepada manusia. Dicatat di Roma, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi sungai dosa yang pertama kali mengalir itu di mana? Mengalir dari manusia pertama. Itu harus putus. Nggak boleh ngalir lagi. Nah, setelah aliran sungai ini putus, maka apa? Sungai Yordannya nggak ada lagi kan? Air yang menutupi sungai Yordan tuh nggak ada lagi. Akhirnya mereka bisa nyebrang. Umat Israel bisa masuk ke tanah Kanaan hidup-hidup. Nah, sama seperti itu, ketika aliran dosa berhenti mengalir di dalam hati kita, kita pun bisa masuk ke dalam Kanaan rohania hidup-hidup, alias ubah. Kalau baca di 1 Korintus 15, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Yordan dari kata yarat kan, artinya turun. Kalau kita lihat di Kejadian 5, setelah Yaret hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Yaret memperanakan Henok. Yaret itu turun. Harusnya turun terus ke Sungai Yordan. Tapi yang terjadi apa? Henok malah apa? Henok malah ubah. Apa yang tadinya terus turun akan dirubah menjadi apa? Dinaik ke atas, ubah. Di kitab Kejadian pun udah dikasih tahu buat tentang ini. Jadi Allah tidak hendak menciptakan manusia untuk mati, karena Allah hendak menciptakan manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah. Jadi bukan diciptakan untuk mati. Harusnya Adam itu di Taman Eden memetik buah dari pohon kehidupan, dan apa? Adam ubah. Tapi Adam petiknya apa? Buah dari pohon yang dilarang. Akhirnya yang mengalir dari Adam itu dosa. Harusnya yang mengalir dari Adam itu apa? Apa yang harusnya mengalir dari Adam? Ketika ia memetik buah pohon pengetahuan baik dan jahat, yang mengalir dosa. Tapi kalau dia memetik buah pohon kehidupan, yang mengalir apa? Itu dijelaskan di Yeskiel 47. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Ayat 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini, kalau teman-teman baca ya ayat 2-7, aliran air itu makin deras, makin deras. Dari ayat 8 udah jadi sungai. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Jadi air yang mengalir dari Adam
mengalir terus sampai ke laut mati, itu pun akan menghidupkan. Harusnya air yang menghidupkan. Maka ketika Yesus datang ke bumi ini, Yesus tuh hendak menggenapi itu. Hal Yesus datang ke bumi ini adalah untuk mengubah kita. Makanya mujizat pertama itu apa? Mengubahkan air jadi anggur. Kenapa anggur? Ubah. Anggur kan simbol firman kan. Tapi manusia nggak bisa menerimanya. Maka kapan firman ini bisa genap itu kapan? Adam akhir. Kalau baca di 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi ada pekerjaan roh yang menghidupkan yang dilakukan oleh apa? Adam akhir. Di 1 Tesalonika 4 catat, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kesimpulan ya, di perkemahan ke-41 itu menggambar di dataran Moab itu menggambarkan kehidupan Yesus ketika dia datang. Kalau kita lihat di sisi Yesus kan dia itu generasi ke-41. Bagaimana Yesus datang dan mati menggantikan manusia, kemudian dibangkitkan. Memberikan kepada kita iman akan adanya kebangkitan. Akhirnya apa? Kita bisa hidup sebagai orang kudus di akhir zaman ini dengan iman dan yakin terhadap kebangkitan. Tapi lebih daripada itu, Yosua yang masuk hidup-hidup ke perkemahan ke-42 itu menubuatkan tentang ubah. Memberikan kita harapan tentang ubah. Maka pertanyaannya, siapakah generasi ke-42? Kan Yesus adalah generasi ke-41. Generasi ke-42-nya siapa? Kalau kita mau buat Yesus menjadi Bapa, maka kita pun harus lahir dari Yesus. Kalau kita lahir dari Yesus, yang adalah firman, maka Yesus jadi Bapa kita. Dan kita jadi anak Allah. Maka pada akhirnya kitalah yang akan menggenapi generasi ke-42. Atau orang-orang yang akan berkemah di Gilgal rohani. Nah, hari ini dengan iman kita bisa katakan bahwa apa? Kitalah generasi ke-42. Kitalah yang akan menggenapi masuk ke Kanaan hidup-hidup. Ketika hal itu terjadi, maka Yesus Kristus akan menerima kemuliaan yang tertinggi. Yesus menerima kemuliaan yang tertinggi ketika segala yang dia nyatakan itu akhirnya genap. Nah, jadi pembahasan kita tentang fase kelima sampai di sini ya. Kita doa dulu. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu. Kami telah membahas perkemahan dataran Moab dan Gilgal. Bapa, Yosua memimpin umat Israel masuk ke tanah Kanaan dengan hidup-hidup sambil menyeberangi sungai Yordan. Bapa, berikanlah kami hari ini iman yang sadar bahwa Yesus Kristus akan memimpin kami Bapa menuju ke tanah Kanaan sorgawi yang sejati. Biarlah Bapa di akhir zaman ini, ketika waktu untuk masuk ke kerajaan-Mu begitu dekat, biarlah kami pun dapat menyadari pekerjaan dari Bapa yang ada terus terjadi bahkan sejak kedatangan pertama sampai hari ini. Bagaimana Engkau terus-menerus berusaha untuk menghancurkan setiap pikiran-pikiran yang membawa kami ke dalam perzinahan secara rohani, dan bagaimana Engkau terus berupaya untuk memberikan pengertian dan menjelaskan firman kepada setiap kami sampai hari ini. Dan kami sadar bahwa Engkau telah memberikan banyak fondasi untuk perkembangan Kristen sampai sejauh ini. Dan bila Bapa, kami
sebagai buah-buah yang hidup di akhir zaman dapat menyadari semua pekerjaan kasih karunia Bapa yang terjadi selama ini dan menyimpulkan bahwa aliran sungai kehidupan tidak pernah berhenti meskipun Adam berbuat dosa di Taman Eden. Aliran tersebut terus mengalir dan sangat kencang dan sangat deras. Bila Bapa, hari ini air tersebut dapat mengalir ke dalam hati kami dan membersihkan setiap hati kami, sehingga pada akhirnya kami pun dapat hidup. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Ada Thank you, Pak Guru. pertanyaan nggak?